Sebenarnya stereotyping itu bagi yang belum tahu gitu, itu satu penilaian kita akan satu individu atau kelompok berdasarkan biasanya itu timbul dari pembelajaran yang kita dapat dari masyarakat. Saya berhasil mewawancarai satu anak, sebut saja X. X ini dari kelas 1 dari kelas 7 hingga kelas 9, dia itu dipanggil cabe sama ada sekelompok anak di sekolahnya itu. Dan dia jadi minder, dia malu untuk bergaul dengan teman-temannya yang lain karena julukan itu yang dia dapat itu bikin dia merasa malu gitu. Dia merasa nggak berharga dengan nama itu. Si X ini cenderung takut untuk memulai pergaulan dengan orang yang baru karena dia merasa takut kalau orang baru itu tahu dia dijuluki cabe, orang lain itu akan menjauhi dia. Ketika saya mewawancara si X ini, dia cenderung ketakutan. Jadi ekspresinya tuh ngomongnya kayak orang dikejar. Dikit-dikit nengok ke belakang, dikit-dikit dia kayak ngecek ada teman-temannya nggak yang dia kenal di sekitarnya gitu. Untuk anak usia segitu, usia 14 tahun itu sudah memasuki usia di mana mereka mulai mencari jati diri mereka, dan tidak menutup kemungkinan ketika dia dewasa dia pun jadi orang yang cenderung pemalu dan minder gitu. Ketika saya tanya, apa yang kamu ingin lakukan dengan orang-orang yang bilang kamu seperti itu, apa yang ingin kamu lakukan, apa kamu mau balas dendam, apa kamu mau gimana, apa ada keinginan tertentu nggak? Dia bilang, saya ingin balas dendam, saya ingin belajar yang giat, saya ingin jadi orang yang pintar, saya ingin jadi orang yang sukses, biar kalau mereka lihat saya lagi, nih, ini yang lo katain cabe, gue udah sukses, gue udah jadi orang yang bener dan lo di bawah gue. Stereotip ini bisa berubah, dia bisa masuk menjadi satu bentuk bullying atau penindasan, dan itu masuk dalam kategori verbal bullying. Verbal bullying ini tidak meninggalkan bekas, tapi lukanya tuh ada di mental dan ada di perasaan mereka itu. Kita tahu apa itu stereotyping, apa itu labeling, apa itu verbal bullying, tapi kadang kita cenderung untuk tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu masuk ke hal-hal tersebut dan itu menyakitkan orang lain gitu. Makanya saya melakukan penelitian saya ini agar kita sadar kalau kita semua tuh bisa hidup sebagai diri kita sendiri, sebagai diri kita yang sebagaimana orang tua kita ajarkan, sebagaimana yang diri kita mau, sebagaimana kita semestinya gitu, tanpa harus merasa tidak aman dengan sekitar kita.